kelas 5 kemarin, Bu Tati itu menghukum salah satu siswa yang tidak menurut atau tidak mengerjakan PR. Itu menghukumnya itu dengan cara dikeluarkan, duduk di batu, di bawah terik sinar matahari. Itu menurut Anda itu sebagai guru yang sama-sama mengajar di kelas 5, keputusan apa yang kalau misalnya Ibu berada di posisinya Bu Tati tadi? Saya sangat menyayangkan sekali keputusannya Bu Tati tadi ya Pak ya, menghukum anak di luar kelas itu kan sama saja menghukum secara fisik. Nah, anaknya akhirnya menjadi mungkin sedikit trauma. Nah, itu seharusnya tidak dilakukan sama Bu Tati. Seharusnya Bu Tati lebih mencari efek jera atau hukuman lain yang bisa diberikan ke anak tersebut. Oh gitu ya Bu ya. Jadi Iya. hukuman yang dilakukan oleh Bu Tati itu belum tentu untuk menjadi efek siswa tersebut ya. Malah bisa jadi anaknya akan semakin dendam sama Bu Tati kan. Oh gitu ya Bu ya. Karena kalau hukuman fisik itu memang bisa jadi trauma sendiri untuk anaknya. Seharusnya hukuman yang mungkin ada sangkut pautnya sama pelajaran itu lebih efektif menurut saya. Mungkin diberi tugas yang lebih banyak daripada teman-temannya. Itu kan akhirnya dia juga akhirnya lebih bisa lebih banyak belajar daripada temannya. Itu menurut saya. Berarti intinya tugasnya itu berbau edukasi gitu ya Bu ya. Hukumannya Oh ya. edukasi daripada fisik. Kan tadi Pak, fisik itu akhirnya dia tambah mantel, tambah dendam takutnya sama gurunya. Itu. Okay. Seandainya sampai Anda yang menjadi Bu Tati gitu ya, ada siswa yang tidak mengerjakan atau ada yang nakal seperti yang kasus yang ada di situ, yang jenengan lakukan apa? Misalkan di posisi sampai di Bu Tati. Mungkin kalau anaknya tidak mengerjakan tugas misalkan ya Pak ya, saya akan berikan dia tugas kembali, saya minta dia kerjakan langsung di samping saya secara langsung sesuai dengan kemampuan anaknya juga tapi Pak. Kan kita melihat anaknya juga, nggak mungkin kita ngasih tugas yang mungkin berat untuk anaknya. Itu menurut saya sih Pak. Itu kan lebih efektif. Akhirnya anaknya ya malah kalau nggak menurut akhirnya pada akhirnya kita juga harus mengerjakan tugas. Nah seperti itu Pak. Apakah seorang guru itu dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Harusnya bisa. Harusnya bisa kan sama-sama rekan sejawat kan. Kita bisa saling sharing, harus bisa saling kasih kritik saran bersama. Tapi ya kembali lagi ke personality orangnya masing-masing. Kita tidak bisa untuk menjudge sama gurunya itu seakan-akan kita lebih baik daripada guru tersebut. Jenengan sebagai rekan sejawat gitu ya, menginstruksinya sebaiknya dengan cara yang bagaimana? Bisa saja dengan cara sharing Pak, seperti kita tadi kita lakukan ini pemecahan masalah, kenapa kok anaknya sampai dihukum seperti itu. Bisa jadi mungkin Bu Tatinya sudah memberikan hukuman sebelumnya tapi tidak dihiraukan sama anaknya, mungkin Bu Tatinya lagi kondisinya tidak, emosinya tidak baik, akhirnya memberikan hukuman seperti itu. Kalau Bu Tatinya nggak mau diinstruksi oleh jenengan, terus jenengan harus ngapain? Atau pendekatan atau gimana yang jenengan lakukan? Ya, pelan-pelan, kasih Pak. Tapi kalau memang tidak bisa ya, mungkin kita bisa sharing ke kepala sekolah. Ya, itu kan yang paling bisa diandalkan. Ya. Terus dapatkah dalam kondisi ini apa yang Anda bisa lakukan? Misalkan sudah diinstruksi, sudah melihat siswa itu istilahnya itu kasihan lah, istilah kasihan. Jenengan sebagai guru sama-sama kelas 5, apakah tidak alangkah lebih baiknya Bu, siswa yang bermasalah itu
saja dimasuk di kelas saya atau itu? Mungkin punya ide atau? Kalau itu saya tidak berani Pak, Oh, tidak karena berani. itu wewenang dari gurunya sendiri. Gurunya kan sebagai pembimbingnya, sebagai miliknya di kelas itu miliknya gurunya. Tapi kalau untuk memberikan memberikan pendapat hukuman yang baik untuk anak-anaknya yang mungkin bisa, tapi kalau mengambil alih itu kayaknya Nggak bisa. Oke Bu, dari kasus ini mungkin saya dapat menyimpulkan bahwa seorang guru yang sama-sama kelas 5 itu bisa menginstruksi walaupun dengan cara pendekatan tadi. Bagaimana setelah kedepannya setelah menginstruksi selesai, siswa itu sudah mau mengerjakan atau sudah ingin bersungguh-sungguh dalam sekolah, langkah apa yang mungkin jenengan sebagai rekan sejawat mungkin punya langkah-langkah untuk ke depan yang bisa membimbing siswa tersebut menjadi lebih baik. Langkah-langkah apa? Agar siswa tersebut komitmen, jenengan melalui guru kelas 5 yang satunya rekan sejawat tadi ngasih informasi atau komitmen agar komitmen tersebut disampaikan ke murid yang bermasalah tersebut atau mendapatkan apa gitu. Komitmen yang saya kasihkan ke Muridnya, muridnya, ya. kalau dia sudah bisa, kalau dia sudah sungguh-sungguh belajarnya Pak. Ya. Nah kalau sudah sungguh-sungguh belajarnya kan? Enggak, maksudnya dalam arti ketika dia sudah sungguh-sungguh agar dia punya rasa tanggung jawab tidak mengulangi perbuatannya lagi, itu komitmen apa yang jenengan kasihkan kepada muridnya agar tidak terulang lagi. Ya mungkin kita sebenarnya Pak, biasanya ya kita bisa dari awal permulaan kita masuk kelas, maksudnya dari awal pelajaran tahun ajaran baru, kita bisa komitmen sama anak-anak. Kalau misalkan anak telat, hukuman apa yang bisa mereka kerjakan sesuai dengan komitmen mereka masing-masing, sehingga mereka pun akhirnya punya tanggung jawab. Aku kalau telat ini nanti seperti ini, hukuman aku seperti ini, aku tidak mengerjakan akan menjadi seperti ini. Nah, komitmen itu harusnya ada di awal pelajaran baru, komitmen antara guru dan anak, perjanjian guru dan anak-anak, sehingga kelas jadi lebih enjoy. Mereka pun akhirnya selama pembelajaran itu bisa melaksanakannya dengan baik. Menurut saya. Oke Bu, jawaban jenengan sungguh baik sekali. Mungkin itu bisa kita implementasikan kepada rekan-rekan guru yang lain agar bisa menjadi lebih baik. Terima kasih atas pemecahan masalah yang dibahas kali ini Bu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan guru-guru yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.